Damai sejahtera Allah, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan minggu ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup orang Kristen sering diibaratkan seperti orang yang sedang berjalan menuju tempat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sudah barang tentu perjalanan menuju ke sana selama di dunia ini akan menghadapi banyak rintangan, tantangan yang sering membuat terhambat perjalanan kita. Ketika orang Israel berjalan dari tanah Mesir, tanah tempat mereka diperbudak selama 430 tahun lamanya, mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Mereka berjalan selama 40 tahun lamanya. Ternyata, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak sekali tantangan, banyak hambatan yang mereka alami. Hambatan tidak hanya datang dari manusia, tetapi juga alam pun bisa menghambat perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Namun Tuhan, Allah orang Israel itu menunjukkan kasih dan kesetiaannya untuk tetap membimbing umatnya hingga sampai ke tempat tujuan, yaitu tanah Kanaan. Dalam nats ini kita mendengarkan
bahwa Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan selalu mengasihi dan menyertai umat pilihannya. Tuhan Yesus tahu dan sangat tahu bahwa para murid-murid yang akan ditinggalkannya di dunia ini akan mengalami banyak rintangan, akan menghadapi banyak tantangan. Orang-orang Yahudi pada zaman itu sangat membenci orang-orang percaya. Mereka dikejar-kejar, bahkan ditangkap dan juga dibunuh, seperti yang terjadi kepada Stefanus. Mereka dituduh mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah dunia ini. Orang Yahudi sangat memusuhi mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara manusiawi mereka sangat takut. Dan sepertinya mereka bersembunyi dari intayan orang-orang Yahudi. Beberapa kali Tuhan Yesus datang untuk menguatkan mereka. Dalam doa Tuhan Yesus, seperti yang kita dengarkan di dalam nats khotbah minggu ini, Tuhan Yesus berdoa supaya murid-murid itu diberikan kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal dikatakan Tuhan Yesus adalah hidup ketika mereka sudah mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Allah dari surga. Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Tuhan Yesus, hanya itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya itulah jalan menuju ke tanah perjanjian rohani, yaitu perjanjian Allah di surga bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang belum mengenal Allah yang benar. Banyak juga orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyembah Allah-Allah lain, membuat Allah sembahannya. Pada zaman perjanjian lama, orang Israel terlibat menyembah berhala, membentuk patung merupakan anak lembu emas untuk disembah seperti Allah. Tuhan sangat murka kepada mereka. Banyak yang mati dari mereka karena murka Tuhan. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain. Orang Mesir menyembah Firaun. Orang-orang di sekitaran tanah Kanan menyembah dewa Molok. Orang-orang Yunani menyembah dewa Zeus, dewa Hermes. Dan ada lagi bangsa yang menyembah matahari menjadi allahnya. Masih banyak bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah yang benar. Masih banyak orang-orang di dunia ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sama halnya dulu dengan orang Batak. Orang Batak juga menyembah Allah lain pada zaman dahulu kala. Mereka menyembah kayu-kayu besar. Mereka juga menyembah batu-batu yang dianggap memiliki roh. Bahkan mereka juga menyembah sungai-sungai yang dianggap keramat. Bahkan orang Batak juga membentuk Allah sembahannya yang dikenal dengan nama Pangulu Balang. Juga orang Batak terkenal dengan menyembah Debata Mula Jadi Nabulun.
Kepercayaan kepada Allah-Allah lain ini sangat mempengaruhi keyakinan orang Israel. Itu terbukti bahwa penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel ternyata hasil tiruan, contoh yang dilihat dari bangsa orang Mesir. Seandainya kita orang-orang Kristen ini sering melihat orang-orang lain menyembah kepada berhala, menyembah Allah-Allah lain, kemungkinan juga kita bisa terpengaruh, Bapak Ibu. Bisa terlibat di dalam penyembahan-penyembahan berhala yang terjadi pada saat ini. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu bahwa banyak tantangan dan rintangan yang terjadi atas kita ketika kita berjalan menuju kekekalan itu. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk kamu sekalian, berdoa untuk orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus memperkenalkan pertama sekali siapa dia sebenarnya. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang percaya di dalam namaku, dia juga sudah percaya kepada Bapa di surga. Itu berarti bahwa Yesus adalah Allah. Allah ada di dalam Yesus. Thomas bersaksi di hadapan Yesus ketika Yesus datang kepadanya, Thomas, jamalah tanganku, jamalah dadaku. Dan ketika Thomas melihat Yesus datang, Thomas berkata, engkaulah Tuhanku dan Allahku. Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang ada di dalam nama Yesus. Yang percaya kepada Yesus, maka dia juga telah mengenal Allah yang benar. Allah yang disembah oleh orang Israel itu sering disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan itu juga adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Yesus berfirman, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Doa Tuhan Yesus menjaga kita. Doa Tuhan Yesus memberikan iman kepada kita supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus yang datang dari sorga. Jangan pernah kita bimbang, jangan kita pernah ragu-ragu akan keberadaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yesus adalah benar-benar Anak Allah yang datang dari surga, yang mati, disalibkan, dan bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya dialah jalan satu-satunya untuk menuju ke tempat yang kekal itu. Doa Tuhan Yesus yang kedua di dalam perikop ini tertulis di dalam ayat 11. Dikatakan di situ, peliharakanlah mereka di dalam namamu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kenapa Yesus berdoa supaya murid-murid itu semata-mata menjadi satu? Di dunia ini, Bapak Ibu, sering terjadi perpecahan.
sering terjadi pertengkaran, sering juga terjadi permusuhan, perbantah-bantahan, sering terjadi perang. Semuanya itu adalah cara iblis untuk meragukan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami perpecahan satu dengan yang lain, ketika gereja ini mengalami perbantah-bantahan, pertengkaran, maka nama Tuhan tidak dipermuliakan lagi. Dan iblis sangat senang melihat gerejanya mengalami perpecahan. Kekuatan orang percaya pun sudah sangat lemah. Dulu ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah membawa di dalam doanya kepada Sang Bapa, supaya orang percaya menjadi satu. Menjadi satu maksudnya adalah satu di dalam Tuhan. Satu di dalam pikiran, satu di dalam kasih. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan hidupnya, teladan di tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi tolak ukur bagi kehidupan orang Kristen untuk tetap hidup di dalam satu kasih, satu pikiran. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan kepada para murid-muridnya setelah dia bangkit dari orang mati. Dia menemui para murid-murid dan berkata, "Shalom bagimu." Shalom ini adalah bahasa Ibrani, kata Heber, yang artinya damai bagimu. Ketika ada damai di hati kita, disitulah kita mengalami ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan roh. Kita tidak mudah terpancing oleh kata-kata dunia yang mengejek, mengolok-olok. Kita tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax yang sampai sekarang ini sering terjadi. Kita tidak mau lemah di dalam iman ketika kita dihina menjadi seorang Kristen. Karena apa? Ada shalom, ada damai sejahtera yang telah ditinggalkan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika damai sejahtera, ketika shalom itu tinggal di dalam hati kita, disitulah kita merasakan satu di dalam Tuhan. Sehati, sepikir, seperasaan, satu kasih. Hidup para murid-murid pada gereja mula-mula itu sangat nyata dilakukan. Apa yang ada di dalam kehidupan mereka, mereka bagi-bagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Mereka saling menguatkan di dalam doa. Mereka saling membesuk ketika ada saudara-saudara yang lain sakit. Mereka saling menguatkan ketika ada pergumulan di antara saudara-saudara mereka. Itulah wujud nyata satu kasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan berdoa kepada kita, terhadap kita, supaya kita menjadi satu, itu adalah menjadi kekuatan kita di tengah-tengah dunia ini. GKI Sidom Bilik terdiri dari berbagai macam marga. Ada marga Tinambunan, ada juga marga Sihotang, juga ada marga-marga lain. Di dunia ini sering kita mengelompok-lompokkan
diri kita kepada marga-marga itu, sehingga lebih cenderung kita bertemu oleh karena panggilan marga daripada panggilan Tuhan. Kalau kearisan, jarang orang tidak datang. Tetapi kalau ke gereja, masih banyak orang berdalih. Ini pergumulan kita bersama Bapak Ibu. Ini cara-cara dunia untuk menghalang-halangi perjalanan kita menuju ke tanah perjanjian itu. Setiap hari Tuhan mengetuk pintu hatimu. Setiap saat Tuhan mengingatkan kamu. Setiap pagi sebenarnya Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Ketika kita bangun dari tempat tidur kita, pernahkah kita menyadari, Tuhan, kok bisa aku sehat? Kok bisa aku bernapas? Kok bisa aku bangun dari tempat tidurku? Pernahkah kita menyadari bahwa itu oleh karena kasih Tuhan? Kemarin saya membaca satu artikel. Ada seorang kaya di Inggris. Kaya raya, konglomerat dia. Tiba-tiba dia jatuh pingsan. Dan dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter yang terkenal menangani penyakitnya dan memberikan oksigen kepadanya untuk dihirup. Dan setelah beberapa jam dia sadar kembali dan sembuh. Tetapi selama 24 jam dokter tidak melepaskan oksigen itu dari hidungnya. Dokter membiarkan oksigen itu. Setelah 24 jam, sang kaya ini mengatakan, berapa harus saya bayar? Bayar 500.000 pound sterling. Dia terkejut. Hanya 500.000 saja, katanya. Iya, dibayar. Begitu cepat dia membayar itu karena dia punya banyak uang, orang kaya. Tetapi kembali dia merenung, dia berpikir, dan akhirnya dia meneteskan air mata dan menangis. Tuhan, saya hanya membayar 500.000 pound sterling saja untuk oksigen yang saya hirup 1 hari lamanya. Saya sekarang sudah berumur 80 tahun. Saya tidak bisa menghitung-hitung hari saya lagi. Sudah berapa jam saya menghirup oksigen yang Tuhan berikan kepadaku. Kalau itu diuangkan, Tuhan, tidak cukup hartaku untuk membeli oksigen. Tetapi karena kasih-Mu yang peliharakan aku sampai 80 tahun lamanya, Tuhan berikan oksigen secara cuma-cuma kepada hidupku. Aku bersyukur kepadamu, Bapa. Aku bersyukur kepadamu. Ternyata Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Dalam doa ini, ternyata Tuhan menyatakan di dalam doanya bahwa Dia selalu setia menyertai Bapak Ibu sekalian. Di dalam doa Tuhan Yesus, Dia menyatakan bagaimana kepeduliannya kepadamu, sehingga nantinya kelak Dia akan membawa kita ke sorga, ke tanah perjanjian sorgawi yang disediakan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, marilah kita percaya kepada Yesus
hanya Dialah satu-satunya jalan kepada Sang Bapa di surga. Dan akhirnya ketika Dia datang kedua kalinya, Dia akan membawa kita bersama-sama dengan Dia ke tempat yang indah, yang tidak ada taranya di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau sungguh-sungguh mencintai kami. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan tidak menyelamatkan kami saja dari kematian, tetapi Tuhan juga menyertai kami sepanjang kami berjalan menuju surga di dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lindungilah kami dari segala rintangan-rintangan yang kami hadapi di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengakui iman percaya kita sebagaimana orang-orang percaya mengakui imannya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.